Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Grace yakin adik-adik dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk beribadah hari ini? Sudah siap? Wah, kalau semua sudah siap, yuk kita mau mengucapkan selamat pagi dulu kepada Tuhan. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan supaya semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Yuk adik-adik duduk dulu yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ikuti Kak Grace ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat kita di luar, kita bisa melihat langit. Langit itu tinggi atau tidak? Iya benar, langit itu sangat tinggi. Tapi kasih Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari langit dan juga lebih dalam dari lautan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Kita bangkit berdiri ya, kita mau pakai gerakan supaya semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Turun. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit. Lompat, lebih tinggi kasih Yesus. Turun. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sangat bersyukur ya karena punya Allah yang sangat baik dan juga Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yuk kita mau nyanyi God is so good. Oke, angkat jempolnya. Bisa semua ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me.
spesial loh, karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan mau menjadi juru selamat untuk kita. Yuk kita menyanyi I am special. Masih berdiri ya adik-adik. I am special, I am special. Look at me, look at me. Very special person, very special person. God loves me, God loves me. Sekali lagi. I am special, I am special. Look at me, look at me. Very special person, very special person. God loves me, God loves me. I am special. Sekali lagi. I am special, I am special. Look at me, look at me. Very special person, very special person. God loves me, God loves me. Adik-adik, Tuhan Yesus gak cuma sayang sama kita, tapi juga sayang sama semuanya. Yuk kita menyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Dan Tuhan juga sayang sama semua anak yang ada di dunia ini. Yuk kita menyanyi, Tuhan cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Bangsa, Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Anak, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Bangsa, Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Yuk adik-adik disiapkan uang persembahannya dan celengannya. Nanti uang persembahannya bisa disimpan dan dibawa ketika ibadah ke gereja. Bagi mama papa yang ingin memberikan persembahan, bisa lewat QR Code yang tersedia. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, beri syukur.
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tadi kita sudah memberikan persembahan. Yuk sekarang kita mau berdoa. Adik-adik duduk dulu yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Grace ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar bisa digunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita mau nyanyi baca kitab suci. Yuk adik-adik boleh diambil Alkitabnya, dipegang, disiapkan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senangnya Tante Lili ketemu lagi dengan anak-anak. Tante bersuka cita karena hari ini kita bersama-sama bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tetap semangat ya dengerin firman Tuhan. Ayo kita siap-siap, semuanya duduk manis, tidak ada yang lari-lari. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, sekarang Tante Lili lagi ada di taman. Tante Lili habis jalan pagi, olahraga pagi di taman ini, mengelilingi taman ini. Tante jalan, Tante olahraga. Wah, segar sekali rasanya. Anak-anak, habis olahraga, Tante Lili haus. Tante Lili perlu minum. Nah, sekarang Tante Lili sudah bawa air. Tante Lili minum dulu ya. Nah, seger banget. Sudah minum, hausnya hilang. Ya, saat kita haus, kita perlu air untuk minum. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan kita hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang saat itu sedang lelah dan haus. Tuhan Yesus perlu air untuk minum. Anak-anak mau dengar kisahnya? Yuk, kita ikuti cerita firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari sebuah kota yang bernama Yudea ke Galilea. Jarak antara kedua kota ini
jauh anak-anak. Sehingga perjalanan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus sangat panjang. Ya, nah dalam perjalanannya ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melewati kota Samaria. Karena kota Samaria ini ada di tengah-tengah kota Yudea dan Galilea. Sehingga kalau lewat kota Samaria, perjalanan Tuhan Yesus jadi lebih singkat. Nah, anak-anak, Tante Lili membawa peta nih, supaya anak-anak lebih jelas ya. Ini adalah kota Yudea, dan ini adalah Galilea. Di tengah kota ini ada kota Samaria. Ya, sehingga kalau Tuhan Yesus mau berjalan dari Yudea ke Galilea supaya lebih singkat harus melewati daerah Samaria. Ya. Nah, ini Yudea, Samaria, dan Galilea. Nah, anak-anak, perjalanan inilah yang akan ditempuh oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dari Yudea ke Galilea harus dilakukan dengan berjalan kaki. Karena waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat terbang seperti zaman sekarang ini. Wah, perjalanan Tuhan Yesus pasti sangat melelahkan. Mereka berjalan kaki dengan perjalanan yang begitu jauh. Nah, anak-anak, tepat kira-kira jam 12 siang, saat siang hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di kota Samaria. Saat itu cuacanya sangat panas, anak-anak. Tuhan Yesus kelelahan. Dia perlu untuk beristirahat. Nah, di kota Samaria ada sebuah sumur. Namanya Sumur Yakub. Nah, di Sumur Yakub ini biasanya orang-orang mengambil air. Nah, saat itu suasananya sepi anak-anak. Karena sudah siang, tidak ada lagi orang yang mengambil air. Lalu Tuhan Yesus duduk di tepi sumur itu untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba ada seorang ibu. Siapa dia ya? Oh, ibu ini adalah seorang ibu dari Samaria. Ibu ini datang ke sumur Yakub dengan membawa tempayan untuk mengambil air. Nah, ibu ini sudah biasa anak-anak datang ke sumur Yakub mengambil air saat siang hari. Karena dia tahu saat siang hari tidak ada orang. Ibu ini malu kalau pada saat mengambil air ada banyak orang di sana. Nah, tapi hari itu ibu dari Samaria ini kaget. Karena di dekat sumur itu ada Tuhan Yesus. Dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus ini. Ibu dari Samaria ini tidak kenal siapa Yesus. Tuhan Yesus yang sedang duduk di tepi sumur itu bilang kepada ibu dari Samaria ini, "Berilah aku minum." Begitu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus haus anak-anak. Tuhan Yesus perlu air untuk minum. Ibu yang dari Samaria ini kaget mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena walaupun ibu dari Samaria ini tidak kenal siapa Tuhan Yesus, tetapi dia tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria, tidak mau berbicara dengan orang Samaria, apalagi dengan seorang perempuan. Wah, tidak diperbolehkan itu. Sehingga ibu dari Samaria ini heran, kaget, dan takut juga. Kenapa Tuhan Yesus itu bilang, "Berilah aku minum"? Sehingga ibu dari Samaria ini menjawab seperti ini kepada Tuhan Yesus. "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Begitu kata ibu dari Samaria ini. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tahu siapa ibu dari Samaria ini.
karena Tuhan Yesus Maha Tahu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada ibu dari Samaria ini, "Aku akan memberikan air hidup kepadamu, supaya setiap orang yang meminumnya tidak akan merasa haus lagi." Tuhan Yesus ingin memberikan sesuatu yang baik kepada ibu dari Samaria ini, supaya ibu dari Samaria ini hidupnya lebih baik dan mau menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, ibu dari Samaria ini ingin mendapatkan air hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air hidup itu." Ibu dari Samaria ini senang sekali setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau berbicara kepadanya. Tidak seperti orang lain yang selalu membenci dan menolaknya. Sekarang ibu dari Samaria ini tahu kalau Tuhan Yesus bukan orang biasa, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dia, kepada ibu dari Samaria ini. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sayang dan mengasihi ibu dari Samaria. Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak semua. Tuhan adalah Juru Selamat bagi anak-anak semua, bagi semua manusia yang mau percaya kepadanya. Dan dia sayang, dia mengasihi kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan siapapun orang itu. Tuhan Yesus sayang dan mengasihi. Nah, anak-anak mau belajar seperti Tuhan Yesus yang sayang kepada semua orang, tidak membeda-bedakan orang. Mau? Ya, kita semua mau belajar seperti Tuhan Yesus. Mau belajar untuk mengasihi semua orang, mau berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan siapa dia. Ayo, siapa yang mau berteman dengan banyak orang, dengan siapa saja? Angkat tangannya. Ayo. Wah, hebat-hebat semua. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Tuhan Yesus mau mengasihi anak-anak. Nah, cerita sekolah minggunya sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik. Dia datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kita semua. Ya, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah juru selamat bagi kami semua. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa kami. Ajar kami untuk belajar mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mau membaca ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Alkitab. Yuk, kita sama-sama membukanya. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9b. Tante Lili bacain dulu ya. Injil Yohanes 15 ayat 9b. Aku telah mengasihi kamu. Ya, sekarang kita mau ulangi bersama-sama dengan memakai gerakan. Yohanes 15 ayat 9b. Aku telah mengasihi kamu. Nah, bisa ya anak-anak? Semua hafal ayat hafalannya? Wah, hebat-hebat semuanya. Nah, anak-anak, cerita sekolah minggunya sudah selesai.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita mau aktivitasnya apa ya? Hari ini kita mau bikin pop-up card. Nah, seperti ini ya. Ini kartu. Tapi kalau kita buka, tada! Jadi pop-up card. Kita lihat yuk bagaimana dan apa aja yang kita butuhkan. Untuk aktivitas kali ini kita akan membuat pop-up card ya adik-adik. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu 2 lembar kertas yang udah di print dengan gambar polanya. Yang satu ada gambar 2 orang, yang satu ada gambar seperti pola batu-batu ya, sama warna coklat. Lalu gunting dan lem. Nah, yang pertama kita akan gunting gambar pola yang ada gambar orangnya ya. Ini ada 2 orang. Kita gunting yang ini dulu ya. Adik-adik inget gak yang ini siapa? Dari cerita yang tadi. Yang ini Tuhan Yesus ya. Kita pertama gunting gambar Tuhan Yesusnya dulu ya. Nah, udah jadi satu. Sekarang kita gunting yang satunya lagi nih, yang perempuan ini. Adik-adik inget gak? Ini siapa? Ini perempuan yang Samaria tadi ya, yang ada di ceritanya. Nah, sekarang yang gambar 2 orang yang dari pola pertama udah kita gunting ya. Nah, yang pola 1 udah selesai digambar, digunting. Sekarang kita akan gunting pola yang kedua ya. Nah, selesai jadinya harus seperti ini ya adik-adik. Nih, tapi di sini kan ada garis titik-titik nih ya di sini kalau kelihatan. Nah, ini tidak boleh digunting ya. Yang digunting itu hanya garis yang lurus saja nih semuanya ya. Yang ada gambar titik-titik itu bukan buat digunting, oke? Contohnya kalau yang di sini, ini kita guntingnya yang ini nih, nanti gunting yang ada tulisan B sama A-nya nanti kita gunting juga ya. Yang ini di sini ada titik-titik, itu tidak boleh digunting, jadi jadinya akan seperti ini. Nah, ini juga kita guntingnya bentuk segitiga yang ada gambar titik-titik, jangan digunting. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya semuanya. Ini berarti ada 6 potongan kertas ya. Nah, sekarang jadinya kita akan lipat yang ada garis titik-titiknya yang tadi ya. Nah, ini dilipatnya seperti ini. Jangan terlalu kencang juga. Ini bakal dibikin jadi sumur. Jadi sekarang kita lipat yang B-nya dulu. Lalu 2 yang A ini.
adik-adik setelah selesai lipat semuanya ini, kita bakal mulai tempel-tempelin ya. Pertama kita tempel yang sumburnya dulu. Adik-adik ambil lemnya, lalu kasih lem di yang B sini, yang ini ya. Kalau udah yang B ini, ditempelnya ke sini. Ditempel ke sini nih, ujung satunya lagi. Nah, ini bentuknya sudah cukup bagus ya. Nah, kalau sudah, sekarang yang A ini kita akan kasih lem lagi. Nah, adik-adik lihat yang ini, di sini ada A-nya juga 2. Jadi kita akan tempel di sini. Yang A1 ini ditempel di sini. Satunya lagi ditempel di sini. Kalau yang udah di dalam sini dilihat jadi seperti ini ya. Nah, habis sumurnya udah jadi, sekarang kita tempel kertas yang bentuk segitiga ini. Kita tempel di yang gambar Tuhan Yesus duluan ya. Nah, kita tempel, kasih lem di sini. Ingat yang bentuknya segitiga yang ditempel ke gambar Tuhan Yesusnya di sini. Dipasin dikit amnya ke ujung. Setelah sudah, sekarang kita tempel yang gambar dari orang Samaria ini ya. Kita kasih lem. Lalu kita tempel di sini lagi. Nah, sudah jadi duanya. Sekarang kita tempel yang ininya di sini, di kertas. Kalau bisa di tengah-tengahnya ya. Tempel di sini. Dan satu lagi. Di sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita bisa dilipat seperti ini. Lalu dibuka lagi. Jadi aktivitasnya sudah jadi ya adik-adik. Anak-anak sudah selesai. Kalau sudah selesai, anak-anak lihat ya. Di top up card ini ada ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya dihafalin. Itu diambil dari Yohanes 15 ayat 9b. Aku telah mengasihi kamu. Aku itu Yesus. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Kita semua harus baik, harus mau taat sama orang tua, mau taat sama Tuhan. Kita nggak boleh nakal lagi, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Nah, yuk. Sekarang sekolah minggunya sudah mau selesai. Anak-anak, kita berdoa dulu yuk sebelum selesai sekolah minggu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Tante Novi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan tolong supaya kami dapat
bersekolah minggu lagi bersama-sama minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu telah selesai, kami mau pulang. Pulang? Kita udah di rumah ya. Salam, salam semuanya. Sampai jumpa, sampai minggu depan. Dadah.